Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa produk dari teologi yang saya maksudkan adalah para pendeta di luar sana, khususnya yang menganut paham Tritunggal, adalah benar-benar produk sampah. Kenapa saya katakan sampah? Karena inilah hasil dari sekolah tinggi teologi. Kelihatannya mereka itu begitu hebat ya, begitu besar. Sebenarnya mereka ini tidak mengerti Alkitab. Mereka kelihatannya besar karena mereka ada di sebuah wadah yang besar. Itu bukan hasil mereka. Yang saya ingin katakan, mereka kelihatannya pendeta-pendeta besar ya, punya nama ya. Itu bukan hasil usaha mereka. Kebetulan saja mereka itu ada di denominasi yang besar, gereja yang besar. Dan mereka itu nyaman di sana. Mungkin ada sebagiannya para pendetanya yang sudah memahami Alkitab, tetapi lebih banyak yang tidak. Andai kata mereka sudah mulai memahami Alkitab, ya, mereka juga takut keluar, takut menyatakan kebenaran Alkitab, karena takut dipecat. Ini urusannya kan urusan perut. Jadi Tuhan mereka adalah perut mereka. Mari kita buktikan ya. Sarjana teologi dengan jabatan, ini pendeta besar. Kalau di Katolik tuh Romo gitu kan, Ortodok juga gitu kan. Mereka ini menyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Setelah mereka tidak bisa membantah bahwa Allah itu roh ya, dan bukan pribadi. Kan Allah pribadi tidak ada di Alkitab. Yang ada Allah itu roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24 dan banyak ayat-ayat lainnya. Kalau Allah pribadi satu pun tidak ada tercatat di Alkitab. Alkitab tidak pernah mencatat Allah itu pribadi. Nah, setelah mereka kebingungan, mereka ini kalang kabut. Pokoknya cari aja yang tiga itu. Apapun juga, yang penting 3. Wah, 3 ini. Begitu kan? Sehingga mereka ini juga tidak memahami. Kan mereka ini nyantol nih, cari ayat. Nah, mereka masuk
di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Mereka mengatakan, oh itu konsepnya. Begitu kan? Itu ada konsep Allah Tritunggal. Lalu mereka mulai baca itu. Ya, mereka uraikan. Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, lalu mereka mulai ngarang-ngarang bebas. Itu Allah tuh mereka ganti dengan Bapa. Ya kan? Lalu ayat yang kedua, oh itu ada roh Allah, pribadi yang ketiga. Lalu yang ayat yang ketiga, mereka bilang, oh itu ada firman. Jadi ada Bapa, ada roh, ada firman. Nah inilah katanya konsep Tritunggal. Ini penyimpangan yang luar biasa. Jelas-jelas dikatakan ini adalah karya dari Allah. Kita baca ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu adalah karya dan bukan daripada eksistensi Allah. Jelas-jelas ini dikatakan karya Allah. Bukan tentang Allah itu sendiri. Ini makanya sesuatu yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh para pendeta Tritunggal. Mereka ini mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Eksistensi Allah, keberadaan Allah, itu berbeda dengan karya Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini. Kejadian 1 jelas-jelas menjelaskan awal pada mulanya. Ini salah satu daripada karya Allah. Karya awal Allah. Karena apa? Karya Allah yang pertama adalah menciptakan hikmat. Amsal 8 ayat 22. Lalu Kolose 1 ayat 16 menjelaskan Allah menciptakan sorga beserta isinya. Ya kan? Malaikat, kerub, serafim. Lalu Allah menciptakan yang kelihatan, yaitu bumi. Tapi bumi masih belum berbentuk dan kosong. Yang keempat, Allah menciptakan isi bumi. Barulah Allah menciptakan bumi dari yang belum berbentuk
menjadi bumi yang bulat, yang kita diami ini. Yang kosong Allah isi ya dengan ciptaannya, yaitu ada hewan, juga ada tumbuh-tumbuhan. Hewan yang di langit, ya, di udara maksudnya, darat dan laut. Nah inilah Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya, silakan dibaca sampai 31 lah. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini bukan berbicara mengenai keberadaan Allah, melainkan karya Allah. Nah, kita lihat sekarang, itu ya sudah jelas ya. Sekarang kita lihat dari Yohanes 1 ayat 1. Ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes 1 ayat 1 ya, sampai 2. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Perhatikan, pada mulanya adalah firman ya. Ini bukan perkataan Allah. Firman ini adalah Allah. F-nya huruf besar ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Kalau ini perkataan Allah, maka Allahnya di mana? Ini adalah keberadaan Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kan jelas, pada mulanya adalah firman. Kalau ini perkataan Allah, maka akan saling bertentangan. Masa lebih dulu perkataan Allah, baru Allah? Nah ini yang selalu diplesetkan. Ini yang selalu disingkirkan, nggak pernah dibaca. Tidak pernah diajarkan, karena tidak pernah direnungkan. Kalau ini direnungkan, maka menjungkir balikan doktrin Tritunggal. Karena jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Masa iya kalau ini perkataan Allah, dan perkataan Allah itu adalah Allah? Ya tidak? Ini kan yang selalu diagung-agungkan oleh siapa? Yang dari ortodok itu. Yang mengatakan Bapa mempunyai firman. Bapa mempunyai roh. Dalam pikiran dia itu, ya, Allah itu seperti manusia. Manusia kan punya tubuh. Dalam tubuh kan ada pikiran. Dan sebenarnya sih dalam tubuh itu ada jiwa. Itu maksudnya. Dalam tubuh itu ada roh. Nah mereka menggambarkan Allah seperti itu. Jadi kalau mereka mengatakan Bapa itu ya, memiliki firman, pikiran, kan firman itu menurut mereka pikiran. Terus Bapa itu memiliki roh. Jadi ada roh, ada firman dalam diri Bapa. Begitu kan? Sama kan? Jadi Bapa itu mereka gambarkan sebagai tubuh. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan pada saat firman itu jadi manusia? Berarti Bapa itu nggak punya pikiran.
Iya kan? Juga menjawab, roh Allah melayang-layang dalam permukaan air. Berarti untuk saat itu Allahnya mati. Eksistensi Allah, keberadaan Allah ini, ya, ini mereka singkirkan. Justru karya Allah, ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu mereka katakan, oh itulah eksistensi Allah. Jadi Allah berfirman, itu mereka katakan, oh itu adalah pribadi Allah kedua. Jadi perkataan Allah itu pribadi yang kedua. Roh Allah itu yang melayang-layang itu, mereka katakan, oh itu pribadi yang ketiga. Ngaco tidak? Ini saya buktikan, Bapak Ibu, silakan baca dan renungkan bahwa gelar para pendeta, ya, Tritunggal dan Romo itu, ya, itu kan sarjana teologi. Tidak bisa membaca bahasa yang begitu sederhana. Tidak bisa mengerti. Mereka lebih senang dengan bahasa-bahasa apa itu, Ibrani KW, Yunani KW. Tetapi bahasa Indonesia yang sederhana mereka tidak mengerti. Lucu kan? Ini kalau saya bilang ini para pendeta botol. Inilah yang dikatakan produk sampah dari teologi. Ini benar-benar produk sampah, penyakit yang menghambat orang untuk memahami Alkitab, yang menghambat orang untuk memahami Allah yang benar yang ada di Alkitab. Saya sudah jelaskan. Silakan Bapak Ibu lihat tayangan-tayangan mereka. Mereka memutarbalikkan firman Allah. Keberadaan eksistensi Allah mereka hilangkan. Mereka tukar dengan karya Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ya. Silakan dibaca sampai ayat 31. Untuk menggolkan, ya, tujuannya itu supaya doktrinnya 3 pribadi yang berbeda tetapi satu Allah. Tidak pernah ada Allah pribadi. Pribadi berbeda dengan roh. Kalau pribadi itu sama dengan roh, pakai saja yang tertulis, yaitu Allah itu roh. Amin. Jadi bagi para penganutnya, jangan pernah menggantungkan keselamatan kalian kepada para romo dan para pendeta Tritunggal. Jangan pernah, melainkan bersandarlah, percayalah kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan dibaca Yudas 1 ayat 25. Keselamatan kalian bukan, ya, di tangan romo dan para pendeta. Mereka itu bukan siapa-siapa. Jangan silau, ya, dengan
kebesaran-kebesaran nama mereka. Mereka tidak mengenal Allah yang sebenarnya yang ada di Alkitab. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.